wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan masih bertahan. Oh ya, sudah bergabung ini suami saya yang akan memandu acara host kita. Jadi sahabat-sahabat Mubadalah, saya yakin di jaringan Mubadalah, sahabat Mubadalah, semua dari kita yang sudah berpasangan maupun yang jomblo, terutama yang berpasangan, karena tema kita malam hari ini adalah talk show couple goals. Jadi sebenarnya sahabat Mubadalah semuanya tanpa terkecuali adalah couple goals. Tapi karena keterbatasan ruang dan keterbatasan waktu, termasuk hostnya itu juga couple goals muda. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi hanya membatasi, memilih kami benar-benar memilih kira-kira siapa nanti yang mewakili sahabat-sahabat Mubadalah dan juga melalui istikharah dari founder Mubadalah. Ini kira-kira siapa gitu. Dan ada 3 pasang sahabat Mubadalah yang saat ini mewakili menjadi perwakilan untuk menjadi uswatun hasanah couple goals. Kalau bahasa anak sekarang ada Mbak Nyai, Mbak Admin, beliau nggak mau dipanggil Mbak Nyai. Ada Mbak Admin Ines Suroya dan Mas Ulil Absor Abdallah, Pak Lurah dan Mbak Admin. Ini couple goals banget nih, sudah punya panggilan yang sweet banget juga. Mbak, udah bergabung bersama... Jadi saya sudah boleh masuk apa belum ini? Oh iya. Kan saya Mubadalah, jadi saya tidak terbiasa menginterupsi istri yang sedang berbicara. Jadi saya mau bertanya dulu apakah saya sudah boleh masuk. Di RT. Oke, Mbak Ina sama Mas Ulil udah gabung di sini. Nah, ini couple goals versi bukan kolonial sih ya, yang sudah kolonial 25 tahun ke atas. Maksudnya udah bersama 25 tahun, 20 tahun kan? 24. Wow, kan 24 tahun bersama dan kayaknya masih semangatnya masih pengantin baru terus nih. Nah, berarti kalau 25 tahun itu 5 kalinya kita ya. Kan kita baru 5 tahun yang lalu kayaknya menikah. Apaan sih? Kayaknya itu gimana itu? Kayak gak yakin ya. Gak yakin. Oke, ini bukan forum kita, Wai. Ini forum kita. Oke, ya. Ada pengantin baru, guru kita. Kalau tadi sudah 25 tahun, Mbak Inas, ini ada pengantin baru yang 5 tahun pun belum. Nah, ini ada pasangan terhappening, Kalis dan Mas Agus sudah gabung. Kalis dan Agus, karena ini anak muda banget ya, saya jadi manggil nama saja. Kalis dan Agus sudah gabungkah bersama kita? Halo, Agus. Tadi udah ada, udah. Kebetulan Kalis juga menginfo ke saya karena dia saking semangatnya menerima semua tawaran, malam ini juga dia ada. Ada. Oke, yeay. Oh, mereka sudah ada di sana. Nah, mereka berdua penulis, keren banget dua-duanya, sangat bersahaja, tapi saya berguru. Oke. Dan ini pasangan yang sangat jauh ini tidak di Indonesia, kayaknya ini 1-2 nih sama Mbak Ines, mungkin 15 atau 20 tahun, 15 kita dong ya, 25 tahun lebih. Ada Mbak Vina yang dari Brussels, beliau juga tersambung bersama kita di sini langsung. Mbak Vina dan Mas dan suami. Ya, Mbak Vina sudah di sini? Ya, oke. Mbak Vina sudah berapa tahun, Mbak? Menikah 23 tahun, tapi saya posisi di Bandung ini, Mbak. Bandung ya, oke. Saya salah info. Karena kebetulan waktu Mubadalah ke Eropa, Mbak Vina yang nge-host Kang Fakih ya di sana, jadi saya tahunya Mbak Vina masih di sana. Oke, kita kayaknya akan ke pengantin baru dulu nih ya. Kelihatan kan relasi saya dan suami karena saya sangat mendominasi gitu kan. Kita akan ke pengantin baru dulu. Nah, yang baru ini nih
ada Kalis dan Mas Agus, ada beberapa pertanyaan. Ini juga pengumuman untuk sahabat Mubadalah. Kita nggak hanya juga untuk untuk yang berpasangan, tapi kita juga ada klub namanya Jomblo Mubadalah. Nah, mungkin jomblo-jomblo Mubadalah ini juga bisa belajar bagaimana yang baru saja mengakhiri kejombloan menikahi dirinya sendiri. Oke, Mbak Kalis dan Mas Agus, langsung aja nih. Ini apalagi tadi suami saya udah menyampaikan Mbak Kalis ini adalah seorang aktivis, Mas Agus juga penulis. Nah, sebelum menikah, apa yang kalian bayangkan sebagai suami istri sebelum menikah, dan sekarang apa yang kalian rasakan sebagai suami istri? Sebelumnya tuh, gini-gini. Jadi ada gap-nya di mana? Ada gap atau tidak begitu ya? Antara angan-angan sebelum menikah, posisi sebagai suami dan istri sebelum menikah, dan sekarang tuh apa yang beda gitu? Saya kira itu bagus sekali buat di-highlight. Silahkan. Apa ya? Kami merasa nggak ada yang berubah karena ternyata pernikahan ini kayak kami anak kosan tinggal berdua tapi nggak digerebek Pak RW gitu, Mbak. Selebihnya biasa aja. Dia nulis, saya nulis gitu. Terus apa ya, kalau saya lagi pengen masak ya masak, kalau enggak dia lebih seneng kalau saya nggak masak karena dia bisa order bebek goreng pas selamat gitu. Jadi ya tidak ada kesempatan untuk saya berbakti pelayanan itu karena dia lebih suka dilayani oleh GoFood ya. Jadi Oke, Mas Agus, ini Mas Agus kayaknya juga kayak Mas Malik nih, didominasi oleh Kalis. Oh, sangat. Suaranya Kalis itu sangat intimidatif ya. Sangat intimidatif. Suaranya kencang sekali, ya kan. Kadang saya merasa Saya padahal tadi sudah surprise. Iya. Saya jadi merasa sepertinya suara Kalis itu lebih mirip sipir dan tahanan gitu. Ketimbang kepada suaminya. Iya. Jadi Agus itu pagi-pagi ya alarmnya tuh nyala jam 4:30 gitu. Nggak bangun. Terus bangun pipis subuh, terus abis itu tidur lagi 6:30 alarmnya bangun lagi, 7:30 bangun lagi, 8:30 nyala lagi. Jadi dan itu 3 HP bunyi semua waktu bersamaan dan dia tuh tetap nggak bangun gitu. Jadi bayangin kalau nggak saya tambah suara saya yang nelen speaker 5 kayak gini, dia tuh nggak bangun gitu. Padahal dia ada deadline nulis pagi tiap pagi. Ya, terima kasih. Artinya Mubadalah. Jadi salah satu karakter keluarga Mubadalah baru adalah alarmnya 3 bunyi semua secara berturut-turut begitu kira-kira. Ya, menarik banget ini. Ini khas banget ya pasangan milenial, pasangan sekarang yang kayaknya menikah dan sebelum menikah nggak jauh beda gitu. Karena mungkin sebelum menikah pun komitmen dan mungkin juga menandatangani fakta integritas seperti yang dilakukan oleh KUA Kulon Progo. Salingan. Oh ya? Enggak, kami puisi kami ada dalam hati masing-masing, jadi bisa saling membaca. Asik. Oke. Asik. Ini mau langsung ke Kalis atau beralih ke pasangan lainnya nih? Kayaknya ke yang lainnya nih. Saya nggak berani menanyakan Pak Lurah dan Mbak Admin, mungkin Mas Malik bisa menanyakan. Oh iya. Ini sekaligus mohon diklarifikasi kalau ada yang salah. Jadi gosip yang beredar di infotainment bahwa pernikahan antara Gus Ulil dengan Mbak Admin itu adalah dijodohkan atau perjodohan, ada mak comblangnya. Jadi tapi ini menurut infotainment ya. Nah, kalau benar begitu ceritanya, perjodohan ini kan patriarki sekali nih, perjodohan. Nah, bagaimana cara membangun keluarga Mubadalah dengan pintu gerbang yang sangat patriarki seperti itu? Siapa nih yang jawab nih? Silahkan, Mbak Admin sama Assalamualaikum Pak Lurah. wabarakatuh. Malam semua. Malik sama Firoh, pertanyaannya kok tahu-tahu sudah kayak
ini ya, semacam artis yang di-insert itu. Jadi, gimana ya jawabnya ya? Sebenarnya kalau soal perjodohan tuh bisa diterangkan dalam, nggak cukup waktunya ya, tapi yang jelas ya waktu itu kalau mungkin bisa dibilang setengah dijodohin lah ya, setengah dijodohin gitu ya. Jadi kita waktu itu saya langsung mendapat, kalau dari sisi saya langsung dapat surat dari yang sekarang ada di samping saya ini. Asik. Dan itu lamaran langsung lengkap dengan CV. Itu banyak yang tahu karena saya udah tuliskan cerita ini sejak zaman Multiply. Mungkin orang-orang milenial nggak tahu apa itu Multiply. Waktu itu saya udah tulis. Sudah ditulis di Friendster juga ya, Mbak Ines? Friendster. Saya saya Multiply saya tulis. Jadi waktu itu begitu. Jadi saya udah tahu-tahu dapat surat aja gitu. Surat lengkap dengan CV-nya. Jadi pokoknya menjelaskan kalau saya tidak mencari pacar tapi mencari ini, bla gitu kan. CV-nya lengkap dan pokoknya ini ya pokoknya lengkap dengan tulisannya dimuat di mana gitu kan. Jadi saya hebat-hebatnya ada semua ya, hebat-hebatnya gitu ya. Ya enggak. Jadi kan saya mojo nggak ada ketika itu. Waktu itu belum ada mojo. Kompas, Tempo gitu-gitu kan. Wah, saya kan sebagai saya waktu itu mahasiswa di Jogja yang hidupnya biasa-biasa aja karena di pondok kan saya nggak ikut aktivitas apapun gitu, misalnya kayak apa PMII juga nggak ikut, itu kayak wah banget ya, wah ini kok potensial gitu kan. Jadi ya akhirnya saya follow up lah ya, saya balas. Jadi kita waktu itu belum ada email, belum jadi tulisnya tulisan tangan. Nah yang membuat saya jatuh cinta ya karena tulisan tangannya bagus. Yeah. Aduh romantis banget ini. Saya kalau semua perempuan suka yang tulisannya bagus, saya belum laku sampai sekarang, Mbak. Oh, sorry, aku tidak mau menyinggungmu. Sorry, nggak sengaja. Balik, sorry. Gitu, jadi gitulah. Jadi waktu itu kita ya udah dari surat itu, kemudian kita saling surat-suratan gitu. Dan kita langsung aja gitu, jadi kita nggak ada yang ala-ala zaman anak sekarang merayu-rayu apa itu nggak ada. Jadi langsung aja. The point. Jadi nanti kalau misalnya mau jadi istri, kamu mau apa? Jadi gitu. Jadi apa yang kamu inginkan gitu-gitu. Jadi yang pasti-pasti aja gitu. Jadi ya udah akhirnya saya ini mantep lah ya gitu. Gitu. Keren banget. Dari cara memanggil saja sudah Mbak sama Mas itu loh. Kamu kok kayak wartawan Terima kasih sekarang. Ya cita-cita saya dulu. Ternyata ya gitulah. Oke. Udah cukup Mbak Viro. Oke. Nanti pertanyaan kedua ini yang harus Bapak-bapak jawab. Agus juga nanti harus jawab. Kalis bisa di-mute aja dulu nanti. Nah, sekarang kita ke Mbak Vina nih. Kebetulan 3 pasangan kita itu beda-beda ya. Nah, ini Mbak Vina kebetulan dua-duanya ini kalau tidak salah, mohon koreksi Mbak Vina karena tadi juga saya udah salah. Kayaknya Mbak Vina dan suami juga sama-sama aktif, bekerja profesional di luar. Nah, ini bagaimana sih sebagai pasangan yang kedua-duanya aktif saling berbagi peran gitu, dan kayaknya kan pasangan yang keduanya aktif ini dalam mengimplementasikan Mubadalah ini penting banget. Nah, seperti apa nih Mbak Vina ceritanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Wah, ini merupakan sebuah kehormatan untuk saya dan suami diundang di forum ini ya. Mudah-mudahan tidak salah orang ya Mbak ya, karena tadi Vina yang di Brussels, ini saya Vina yang di Keraton. Ya, jadi mudah-mudahan bukan salah orangnya. Jadi dulu memang suami saya yang di Belanda menyelesaikan S3-nya dan waktu itu saya posisinya di Inggris. Jadi kami sempat LDR hampir 8 tahun. Jadi pernikahan kami sekarang 23 tahun. Jadi kalau ada yang bertanya, saya selalu bilang, sudah berapa lama menikah? 23 tahun, potong 8 tahun masa tahanan. LDR-nya. Ya, jadi, tapi banyak hikmahnya justru LDR itu makin memberikan pelajaran yang berarti barangkali bagi kami berdua. Sebetulnya kalau melihat judul talk show-nya serem sekali ya, couple goals gitu. Aduh, ini saya khawatir nanti jadi dianggap jadi norma ini. Padahal kami juga masih
ya masih belajar seperti apa sebetulnya pernikahan yang mubadalah itu, seperti apa pernikahan yang ideal itu, dari waktu ke waktu masih menegosiasikan keinginan masing-masing, cita-cita masing-masing dan cita-cita bersama. Ya saya mungkin bagaimana ya menjawabnya, tapi mungkin ya saya pikir pernikahan itu pasti kan untuk semua pasangan itu merupakan tidak bisa dibandingkan lah antara satu pasangan dengan pasangan yang lain. Tapi mungkin dari sudut pandang mubadalah, kalau tadi kita menjadikan mubadalah sebagai sebuah perspektif, ada hal-hal mendasar yang bisa kita sepakati, prinsip kesalingan, kemudian prinsip saling menghormati, termasuk juga prinsip memberikan ruang bagi masing-masing untuk tetap tumbuh dan mengaktualisasikan potensi dirinya. Kebetulan saya dan suami, karena kami sama-sama dosen, ya suami saya punya cita-cita, saya juga punya cita-cita, tapi kami juga punya cita-cita bersama. Kadang-kadang negosiasinya bukan hanya antar kami, tapi juga karena kami sudah punya anak-anak yang beranjak dewasa, ya berarti juga menegosiasikan keinginan dengan anak-anak, ya cita-cita kami dengan cita-cita anak-anak. Jadi kalau ditanya tipsnya seperti apa, saya mungkin akan mengatakan constant negotiation, ya, negosiasi yang memang tidak pernah ada ujungnya gitu barangkali ya. Jadi itu sih, karena kalau harus memberikan tips, saya juga masih mencari-cari nih tipsnya bagaimana. Tapi ya prinsipnya barangkali tadi, selama kita memang melihat pernikahan itu sebagai rumah bersama untuk tumbuh bersama, ya mungkin kita sama-sama memiliki komitmen dan cita-cita yang sama. Mungkin Kang Budi bisa menambahkan. Enggak, saya terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Ada Mas Ulil, ini senior saya. Terakhir ketemu udah lama, Mas. Kayaknya waktu itu ada silaturahmi Idul Fitri di Katedral Merdeka waktu di Bandung. Sama Mbak Halis waktu kita ada workshop di Cirebon. Jadi kalau saya lihat Mbak Halis itu ingat kami waktu masih awal-awal menikah itu. Jadi kalau kami beres-beres rumah, kalau saya lagi sempet ya saya ngerjain. Kalau saya nggak sempet, Vina yang ngerjain. Kalau kami berdua nggak sempet, ya biarin aja rumah berantakan. Alhamdulillah sekarang ada GoClean. Apalagi sekarang ada GoClean. Itu susah. Jadi sebetulnya itu sih. Cuma waktu kami muda dulu, kami itu ya sering lah dapat wejangan bahwa menikah itu setengah agama. Kayaknya dulu gampang banget gitu ya. Baru terbukti ketika kami menikah, dalam pengertian buat kami seperti kami meyakini perjalanan menuju Tuhan itu sebanyak nafas manusia, artinya sangat misteri bagi setiap orang. Buat kami juga berumah tangga itu ya misteri setiap rumah tangga. Jadi prinsip kami sebetulnya kami tidak berusaha untuk tidak pernah membandingkan rumah tangga kami dengan rumah tangga orang lain, seperti halnya kita juga tidak bisa membandingkan dengan orang lain dalam perjalanan kita menuju Tuhan. Itu sih sebetulnya yang kami rasakan, dan baru dari situ oh benar ya, setengah agama itu memang susah. Dan kata Vina ya memang negosiasi sih, saling mengapresiasi, bernegosiasi, kadang-kadang ya, dan buat kami kadang-kadang marah itu bagian dari negosiasi, kadang-kadang kita tidak sependapat juga bagian dari negosiasi. Cuma kami bahagia sebenarnya di sini karena kami menyaksikan perjalanan sebetulnya salah satu role model kami juga, yaitu Kang Fakih. Karena kami kenal Kang Fakih ketika kami juga baru menikah. Jadi belum, putra kami baru usia 4 bulan. Jadi dengan Hasif itu memang kami hampir seumur anak pertama kami. Jadi kami sama-sama S2. Dulu kami punya prinsip seperti tadi. Kebetulan di kampus yang memang sebetulnya berlawanan dengan mubadalah secara umum ya di Malaysia. Tapi kami punya prinsip yang seperti tadi gitu. Nah, sampai ketemulah sama Kang Fakih suatu saat gitu. Wah, ini kayaknya menarik nih Kang Fakih. Disitulah kami sering berbagi sama Kang Fakih, sama Kang Mimin atau Teh Mimin. Dan kemudian setelah kami lulus, ya kami terus berkontak. Kang Fakih di Rahima waktu itu, kami juga kembali beraktivitas. Kemudian ya berkembanglah sampai ke mubadalah. Jadi buat kami ini yang membahagiakan pada akhirnya bahwa mubadalah bukan hanya sekedar perspektif normatif, tetapi juga mulai menggelinding lah. Karena memang saya masih ingat betapa satu kampus di kampus saya itu ibu-ibunya langsung pesan buku, waktu itu masih fikih monogami ya. Sekarang udah sunnah monogami.
memilih monogami waktu itu bukunya. Itu langsung dipesan karena habis, kami minta izin sama Kang Fakih minta difotokopi ya. Karena banyak teman-teman saya, ibu-ibu dosen yang nampaknya baru tahu banyak perspektif yang kemudian disampaikan oleh Kang Fakih. Jadi mungkin ya itu sih, saya malah ingin dengar dari Bu Ulil. Ya, terima kasih. Keren banget. Keren banget. Ini inspiratif banget untuk kita ya, pasangan-pasangan yang ya 10-15 tahun yang biar mencapai seperti Mbak Vina dan Kang Kurniawan dan juga Mas Ulil dan Mbak Ines juga. Nah, karena tadi Mbak Vina dan suami sudah dua-duanya berbicara, ini saya karena juga di chatroom ini kenapa yang banyak berbicara itu tadi perempuan-perempuannya semua, Pak, ini karena virus mubadalah. Nah, karena virus mubadalah harus ketersalingan, jadi laki-lakinya ini harus berbicara. Saya pokoknya mau tidak mau tolong Kalis mute. Saya akan bertanya ke Agus ini. Kami memang berdua sudah dilatih oleh Kang Fakih menjadi host infotainment. Jadi ngoprek-ngoprek akun Twitternya si Agus juga. Agus pernah menulis di akun Twitternya. Ini bocoran dari suami saya yang emang ngefan banget sama kalian. Katanya di sana Agus menulis bahagia sekali menikahi perempuan yang akan menafkahi hidupnya. Saya minta tanggung jawaban Agus atas tulisan ini. Kira-kira kenapa menulis hal tersebut? Terus apakah karena memang biar tidurnya nggak diganggu oleh keempat alarm, yaitu alarm Kalis untuk menulis alias bekerja? Seperti apa nih, Agus? Nggak bisa diwakili ya, ini harus kamu karena kamu yang menulis. Ada juga untuk Kalis, bagaimana rasanya Kalis sebagai orang yang dinikahi oleh seseorang yang nantinya menjadikan kamu sebagai sumber nafkahnya. Kalis lagi dong ngomong. Sekarang Agus dulu nih. Nah, tapi Agus dulu. Iya, Agus dulu tapi tetap Agus dulu. Iya. Jadi dari sebelum menikah saya sudah menganggap bahwa Kalis adalah perempuan yang sangat berpotensi untuk mendulang uang yang sangat banyak ya. Karena saya sebagai lelaki, kemampuan saya itu cuma sebatas menulis dan itu pun nggak bagus-bagus banget. Dan itu kemampuan dasar lah untuk bertahan hidup. Tapi kalau Kalis, saya merasa dia sangat multi talenta. Dia bisa ngisi kelas penulisan lah, dia bisa berbicara soal banyak isu. Dia jualan online juga ya. Online. Kalau ngomong itu kalau istilah Jawa itu cocok kencono gitu. Dan dia tulisan Kalis bagus. Dia kalau jualan bukunya Kalis itu jauh lebih laris ketimbang buku saya. Saya butuh waktu setahun untuk jual 3.000 eksemplar, Kalis cuma butuh 3 bulan. Jadi secara potensi dia jauh lebih potensial. Makanya dari penghasilan pun sebenarnya Kalis jauh lebih besar dari saya gitu. Jadi ketika Kalis mau saya nikahi ya bagi saya ini adalah investasi masa depan. Ya, ini investasi masa depan yang sangat menjanjikan gitu. Ya. Baik, dan saya kira emang pesonanya Agus ini luar biasa, pesonanya Agus ini. Ini menyenangkan. Kalis yang berpotensi memberi nafkah bisa tergila-gila itu loh. Kalau nggak luar biasa penuh pesonanya, bagaimana? Nggak mungkin. Saya mau tanya dulu, kira-kira hafal Alfiah 1000 kayaknya dulu. Apalagi cendol jerawat, cendol jerawat. Biar kabeh acara ini. Mohon maaf nih ya teman-teman. Biar. Ketika kemudian kami berumah tangga, saya kan lahir dari keluarga yang sebenarnya masih sangat patriarkis gitu dan masih memakai norma tradisional gitu di mana lelaki itu bekerja menafkahi istrinya dan ketika kemudian nikah, Kalis itu bikin semacam perjanjian bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kita harus patungan dalam jumlah yang sama gitu. Jadi yang menafkahi pada rumah tangga ini harus saya patungan, Kalis patungan, dan bagi saya itu menarik ya, karena uang saya yang keluar untuk rumah tangga jadi tidak sebanyak yang saya kira sebelumnya gitu. Karena kan patungan ya kan, ya
Itu sangat menguntungkan secara ekonomi ya. Secara ekonomi itu sangat menguntungkan. Dan Kalis punya banyak uang dibandingkan saya, dan dia sering sekali membeli barang yang pada akhirnya itu berguna untuk rumah tangga kami gitu. TV kami besar yang beli Kalis, kulkas kami besar yang beli Kalis, dan saya pikir aduh saya merasa ringan sekali beban saya sebagai seorang suami gitu. Aduh saya beruntung lah dapat istri kayak Kalis ya. Jadi walaupun jumlah patungannya sama, tapi rasanya mencari uangnya lebih berat Agus kali ya, walaupun jumlahnya sama. Ya itulah saya merasa dari awal memang saya yakin bahwa Kalis kelak akan lebih dominan dalam menafkahi saya, dan ternyata itu terbukti sejauh ini. Tapi terbukti, dan saya berharap bukti itu akan terus berlanjut. Keren. Ya, ini saya kira cara Agus itu adalah intimidasi model baru ya. Jadi cara mengintimidasi yang baru kan begitu. Dengan logika yang baru begitu, dengan penghargaan terhadap istri begitu. Ya, ini kapital dalam cinta. Ya, oke. Kalis, ada yang mau disampaikan tadi menanggapi pertanyaan Mas Malik atau masih di mute? Mas kalah lames tau karo bojoku. Oke, selanjutnya ini tadi juga banyak yang pesan ini Pak Lurah ini kok gambarnya tidak terlihat gitu, apalagi di YouTube. Nah, biar tambah romantis kan, lebih dekat. Dan juga pertanyaannya ini untuk Pak Lurah. Silakan Mas Malik. Saya nggak berani ini nanya-nanya. Oke. Begini, sebenarnya Pak Lurah ini kan memulai karir ini. Suaranya lama. Kedengeran. 3 tahun. Suaranya Mas Malik rendah. Mbak Admin itu memulai karir. Halo. Oke. Ulangi. Oke. Nah, saya ya, kalau ini agak nggak sopan sedikit nggak apa-apa ya. Ini agak nggak sopan sedikit nggak apa-apa ya, pertanyaan namanya anak muda. Jadi Mas Ulil ini memulai karir kiaian kan kelihatannya belum terlalu lama. Kalau dihitung dari IKIA ya kira-kira 3 tahun. Misalnya Mbak Admin itu sementara Mbak Admin itu memulai toko kuenya itu, BNB-nya itu sudah tahu sebelum Pak Lurah memulai karir. Bukan akun, bahkan akun Facebooknya pun sampai sekarang. Pertanyaan kami adalah kenapa bukan Mas Ulil saja yang jadi kasir toko kue gitu, atau manajer toko kue? Kenapa jadi Mbak Admin, Mbak Ines yang harus mengadmini ngaji Ihya yang baru dimulai? Marketing ini marketing waktu itu Gimana sih? Betul. Ayo Mas jawab Mas. Jawabannya sederhana karena saya ini nggak pinter nyari uang, Mas Malik. Sejujurnya aja. Jadi dalam hal ini ada kesamaan antara saya dengan Mas Agus tadi itu. Jadi sama-sama nggak pinter nyari uang. Cuma bedanya istri saya dengan Kalis adalah istri saya juga nggak pinter-pinter amat juga nyari uang. Tapi dibanding saya lebih kurang pintar daripada istri saya. Jadi makanya inisiatif-inisiatif yang sifatnya menghasilkan uang itu lebih banyak dari istri saya. Iya. Soal BNB Cake itu Mas Malik, meskipun di Facebook masih ada, itu sebenarnya sekarang udah masa lalu. Karena kesibukan yang yang makin padat tidak memungkinkan saya kembali berjualan. Jadi sementara ini belum mulai, tapi tidak tahu ya, kita tidak tahu apakah nanti pandemi ini akan lama, jadi mungkin bisa jadi saya akan kembali menekuni hobi sekaligus profesi jual kue itu nggak tahu, tapi sejauh ini belum ada rencana itu. Oh, keren. Oke, itu terima kasih banyak. Mbak Admin kalau mau memulai jualan kue lagi terus memutuskan untuk berhenti jadi admin, segera kabar-kabar jauh-jauh dulu. Biar kita bisa buka. Tapi aku boleh nambahin sedikit nggak? Oke, silakan. Yang tadi itu dalam kaitannya soalnya udah minta izin. Jadi gini,
Jadi waktu salah satu yang membuat saya yakin ya menerima dia sebagai suami waktu itu, karena kan nggak kenal sebelumnya, itu adalah ketika dia bercerita tentang ibunda beliau, Ibu Hajah Salamah, Allah yarham. Jadi beliau itu seperti layaknya beberapa istri Pak Yai di kampung zaman itu ya. Jadi tidak beda sekali dengan ibu saya, almarhumah Ibu Siti Fatma, yang sejak saya kecil itu sudah ikut muslimat, pengajian kemana-mana gitu. Nah, ibunya Mas Ulil itu berbeda jauh karena beliau tidak diizinkan berkegiatan di luar rumah. Jadi benar-benar yang zaman dibilang konco winking ya. Jadi benar-benar itu kayak gitu. Jadi, nah Mas Ulil itu bercerita ke saya dengan point of view begini. Jadi dia melihat ibunya seperti itu, kemudian berjanji pada diri sendiri kalau nanti punya istri tidak akan memperlakukan sebagaimana ibu. Jadi itu saya yakin. Jadi saya bilang pokoknya nanti setelah jadi istri mau jadi wanita karir atau mau jadi istri, pokoknya apapun pilihan saya dukung gitu. Jadi itu kayak semacam kayak garansi lah ya. Ya udah akhirnya ya sudah bismillah. Dan alhamdulillah sampai 20, maaf saya koreksi, belum 25 ya, Viro, masih 23 kalau nggak salah. Kita menikah 97. Kita masih muda. Masih muda kok, belum terlalu tua. Sok menomi loh Mas Ulil. Iya, buat jamaah mubadah yang belum membaca tulisan Mas Ulil yang kitab Kawin Mawin, saya sarankan untuk membacanya. Satu profesor cinta saya kira. Oke, terima kasih Mas Malik sudah menemani saya jadi host. Makasih banget Kalis dan Agus, seru banget kalian. Dan terima kasih kekocakannya karena kebetulan harusnya kan ada Mbak Sadia Ma'ruf nih akan stand up komedi, tapi karena beliau tiba-tiba butuh istirahat dan ada keperluan lain, jadi beliau tidak bisa hadir. Tapi kayaknya tadi kelucuan Kalis dan Agus itu sudah melebihi stand up komedi. Jadi makasih banget untuk kalian, Mas Ulil, Mbak Inas, yang ada inspirasi baru untuk jomblo mubadalah ya. Mungkin kalau gabung, nah bisa menyusun CV dari sekarang semenarik mungkin. Juga pasangan Mbak Vina dan suami keren banget, walaupun dua-duanya sama-sama aktif, tapi kuncinya tadi adalah negosiasi tanpa henti gitu. Bahkan sampai saat ini itu tidak hanya negosiasi pranikah, tapi sampai sekarang pun terus dinegosiasikan begitu. Itu saja mungkin saya akan kembalikan ke host cetar kita. Dan terima kasih kembali kesempatannya guru saya, Kang Fakih, karena memaksa kami berdua untuk memimpin ini. Kayaknya Kang Fakih sengaja biar saya dan suami itu belajar gitu dari couple goals ini. Baik Kang, saya belajar banyak dari mereka-mereka ini. Terima kasih banget ya Mbak Vina ya. Silakan. Baik.